warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Hilman. Di sini saya dari kelompok 7 yang akan membahas tentang vektor ruang dan bidang. Di sini di kelompok kami ada Welby Varian Bavaki dengan NPM terakhir 061. Terus saya sendiri di sini Muhammad Alvin Hilman dengan NPM terakhir 185 dan teman saya satu lagi di sini jadi Firman Nugroho dengan NPM terakhir 235. Oke, kita lanjut saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian vektor. Vektor digambarkan sebagai panah dengan yang menunjukkan arah vektor dan panjang garisnya disebut besar vektor. Dalam penulisannya, jika vektor berawalan dari titik A dan berakhir di titik B, bisa ditulis dengan sebuah huruf kecil yang di atasnya ada tanda garis atau panah seperti atau. Vektor adalah konsep matematika yang penting dalam berbagai bidang, mulai dari fisika hingga grafik komputer. Pemahaman yang baik tentang vektor membantu dalam pemodelan dan pemecahan masalah yang melibatkan besaran berarah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks ilmiah dan teknis. Bisa dilihat di sini sebagai contohnya ya. Ini ada vektor A, B. Bisa ditandai dengan garis panah di atas hurufnya. Oke, selanjutnya pengertian dan representasi. Vektor adalah besaran skalar yang mempunyai arah. Contohnya laju angin dan arah angin yang disebut sebagai kecepatan. Gaya dan berat misalnya percepatan, gravitas, dan lain-lain. Vektor dapat disajikan secara geometris sebagai garis berarah atau panah dalam ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Dan arah panah ini menentukan arah vektor, dan panjang panah merupakan besarannya. Pangkal dari panah disebut sebagai titik pangkal vektor, sedangkan ujung panah disebut titik ujung. Vektor dapat dituliskan sebagai huruf kecil tebal, sedangkan besarannya kita sebut dengan skalar, dan biasanya skalar dituliskan dengan huruf kecil miring. Gambar 2 berikut ini misalkan titik pangkal suatu vektor V ditulis A dan titik ujungnya adalah B, maka dapat dituliskan V sama dengan AB dengan garis panah di atas seperti begini ya. A di sini sebagai pangkal titiknya dan B di sini sebagai ujung titiknya. Bisa dituliskan dengan vektor AB dengan panah di atasnya. Oke, selanjutnya adalah vektor dua dimensi, penjumlahan dan penambahan. Definisi, jika V dan W adalah dua vektor sebarang, maka jumlah V plus W adalah vektor V ditambah dengan vektor W, yaitu dengan meletakkan ujung pangkal vektor W ke titik ujung vektor V, kemudian ditarik garis dari ujung pangkal vektor V ke titik ujung vektor W yang telah dijumlahkan tadi. Definisi vektor V plus W ini dapat dilihat pada gambar berikut ini. Bisa kalian lihat di sini ya. Jumlah vektor V plus W. Jadi ujung dari vektor V ditempelkan dengan vektor W di sini. Jadinya V plus W ini. Dan juga vektor V plus W juga sama dengan vektor W plus V. Oke, selanjutnya di sini adalah vektor dalam sistem koordinat. Jika V1 dan V2 adalah komponen-komponen dari V, maka dapat dituliskan sebagai koordinat V1, V2 dari titik ujung V disebut komponen V dan dapat dituliskan V sama dengan V1, V2. Demikian juga apabila terdapat vektor lain, misalkan vektor W, bisa dituliskan dengan W sama dengan W1, W2. Dengan demikian, penjumlahan vektor V dan W dapat dituliskan sebagai V plus W sama dengan V1 plus W1, V2 plus W2. Bisa kalian lihat di sini juga dari contoh gambarnya. Jika V sama dengan V1, V2 dan K adalah
seberang skalar, maka perkalian dengan vektor bisa menunjukkan suatu perubahan pembesaran atau pengecilan yang ditunjukkan sebagai berikut. KV sama dengan KV1, KV2. Selanjutnya adalah teorema. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor dalam ruang berdimensi 2 dan ruang berdimensi 3, dan K dan L adalah skalar, maka hubungan berikut ini berlaku. Yang pertama, U plus V sama dengan V plus U. Selanjutnya, dalam kurung U plus V ditambah W sama dengan U plus dalam kurung V tambah W. Yang ketiga, U plus 0 sama dengan U plus U. 0 plus U sama dengan U. Yang keempat, U plus negatif U sama dengan 0. Yang kelima, K dalam kurung L dikali U sama dengan dalam kurung K dikali L dikali U. K dalam kurung U tambah V sama dengan K kali U ditambah K kali V. Dalam kurung K plus L dikali U sama dengan K dikali U ditambah L dikali U. 1 U sama dengan U. Secara geometris kita dapat membuktikan teorema di atas. Misalkan teorema yang akan kita buktikan adalah pada bagian B. Bagian B ini U plus V dalam kurung U plus V ditambah W sama dengan U plus V ditambah W. Maka dapat dibentuk gambar geometris sebagai berikut. Panjang suatu vektor U disebut sebagai norma U dan dinyatakan sebagai U dari teorema Pythagoras. Kita dapatkan bahwa norma suatu vektor U sama dengan U1, U2 dalam ruangan berdimensi 2 adalah sebagai berikut ini. Anggap saja U sama dengan U1, U2, dan U3 adalah vektor dalam ruang berdimensi 3. Bisa kita lihat sebagai berikut ini. Pada gambar 10, vektor dalam ruang berdimensi 2 yang gambar A ini vektor dalam ruang berdimensi 2, dan pada gambar B ini vektor dalam ruang berdimensi 3. Oke, untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan untuk teman saya, silakan. Baik, terima kasih untuk teman saya sebelumnya. Jadi saya akan melanjutkan untuk penjelasan vektor ruang. Di sini vektor ruang memiliki pengertian vektor yang berada pada ruang 3 dimensi dalam tanda kutip X, Y, Z. Ketika sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang menjadi titik pangkal vektor tersebut. Bisa dilihat ini ada sebuah gambar yaitu yang menandakan bahwa vektor ruang. Kemudian operasi dalam vektor ruang sendiri memiliki 5. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, koreksi ortogonal, dan hasil kali silang. Bisa dilanjut. Vektor dalam ruang 3 dimensi. Jarak antara dua titik vektor dalam dapat diketahui dengan pengembangan rumus Pythagoras. Jika titik A X1, Y1, Z1 dan titik B X2, Y2, Z2, maka jarak AB adalah AB dalam X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat B plus Z2 min Z1 kuadrat, atau jika V sama dengan V1, V2, V3, maka V sama dengan V1 kuadrat plus V2 kuadrat plus V3 kuadrat. Itu dalam bentuk kolom AB sama dengan B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Dalam bentuk kolom bisa dinyatakan sebagai AB sama dengan B1 min A1, B2 min A2, B3 min A3. Bisa dilanjut. Nah, sini ada yang penting untuk dicatat, bahwa A kali B sama dengan norma A kali norma B cos A. Norma A kuadrat sama dengan A1 kuadrat plus A2 per 2, A2 plus
sampai bisa A2 per N. Norma B kuadrat sama dengan B2 per 1 plus B2 per 2 pangkat 2 per 2 plus sampai B pangkat 2 pangkat N per N. Kemudian untuk norma B min A kuadrat sama dengan B1 min A1 kuadrat plus B2 min A2 kuadrat plus sampai BN min AN kuadrat. Kemudian untuk notasi norma B min A kuadrat sama dengan B2 per 1. B pangkat 2 per 1 plus B pangkat 2 per 2 plus sampai B pangkat 2 pangkat 2 per N tambah A pangkat 2 per 1 tambah A pangkat 2 per 2 tambah sampai A pangkat 2 per N. Terus min 2B1A1 min 2BA2 min sampai 2BN AN. Kemudian ada beberapa sifat hasil kali titik. A kali B sama dengan B kali A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. K kali A kali B sama dengan K kali A kali KA kali B sama dengan A kali KB, di mana K elemen dari R. Kemudian bisa dilanjut. Sini ada proyeksi ortogonal. Di sini untuk penjelasannya, misalkan C sama dengan proyeksi BA, maka C sama dengan KB untuk suatu kelipatan K elemen R. Sementara itu, W merupakan suatu komponen dari vektor A yang tengah lurus terhadap B. Dapat diperhatikan bahwa A sama dengan W plus C. Kemudian untuk proyeksinya di sini sudah ada gambarnya, yaitu W, ada A, kemudian B, A, dan B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A kali B sama dengan dalam kurung W plus C kali B. Sama dengan W kali B plus C kali B. Sama dengan C kali B kuadrat. Jadi dinyatakan sebagai K kali B kali B. Atau K norma B. Dengan demikian, K sama dengan A kali B per norma B kuadrat. Oleh karena itu, kita peroleh bahwa proyeksi B per A sama dengan A kali B per norma B kuadrat B. Di sini untuk bisa dilanjut, untuk contoh soalnya, tentukan proyeksi ortogonal dari vektor U sama dengan dari matriknya min 2, min 4, 3 terhadap vektor B sama dengan 1, 3, min 4. Nah, untuk penyelesaiannya di sini, proyeksi V U sama dengan U kali V per norma V kuadrat V sama dengan dalam matriks min 2 min 4 3 1 3 min 4 per 1 kuadrat plus 3 kuadrat plus min 4 kuadrat 1 3 4 sama dengan min 2 plus min 12 plus min 12 per 26 matriks A 1 3 min 4 sama dengan min 26 per 26 1 3 min 4 sama dengan min 1. Karena di sini sama dengan hasilnya min 1, maka yang positif berubah menjadi negatif, yang negatif berubah menjadi positif, yaitu min 1, min 3, dan 4. Kemudian untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang selanjutnya adalah ruang Euclides order n, yang dimana operasi-operasi pada ruang vektor Euclides yang contohnya ada penyebelahan U sama dengan V sama dengan U plus V sama dengan U1 plus U1 V1 plus U2 plus V2 sampai dengan UN plus Vn. Selanjutnya ada perkalian dengan skalar ri sembarang K, yaitu KU sama dengan KU1, KU2 sampai KU plus sampai KUN. Selanjutnya berkalian titik yang dimana bisa disebut Euclidean inner product, yang dimana U kali V sama dengan U1, V1 plus U2, V2 sampai UN, Vn. Panjang vektor didefinisikan sebagai norma U sama dengan U kali U setengah sama dengan U2 1 dan plus U2 2 sampai dengan U2N. Jarak antara dua vektor didefinisikan oleh D U U sama dengan norma U min V dan
dan U1 V1 pangkat 2 plus U2 min V2 pangkat 2 sampai UN min VN sampai pangkat 2. Bisa teruskan? Nah, contoh soalnya diketahui U sama dengan 1, 1, 1, 2, dan 3, dan V 2, 2, 1, dan 1. Tentukan panjang vektor dan jarak antara kedua vektor tersebut. Diketahui U adalah 1, 1, 2, dan 3. Sementara V diketahui 2, 2, 1, dan 1. Untuk jawabnya, di sini ada norma U sama dengan U kali U setengah sama dengan 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 dan plus 3 pangkat 2. Hasilnya adalah 15. Untuk norma V sendiri, kita bisa melihat 2 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 hasilnya 10. Untuk jawabannya, jarak kedua vektor D U min V sama dengan norma U min V, hasilnya 1 kurung 1 min 2 pangkat 2 plus 1 kurung 2 pangkat 2 plus 2 min 1 pangkat 2 plus 3 min 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 7. Bisa di next. Nah, hasil kali silang atau bisa disebut cross product. Hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang 3 R3 yang menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan tersebut. Definisinya sendiri secara geometri, misal dan vektor, maka W yang tegak lurus terhadap U dan V yang searah sumbu X negatif, arah vektor W ditentukan dengan menggunakan aturan tangan kanan, di mana arah 4 jari dari vektor U menuju vektor V, sehingga ibu jari searah dengan arah vektor W. Bisa dilihat di gambar kanan bawah ya. Baik, untuk selanjutnya, contoh hasil kali silang. Di sini contohnya, tentukan W sama dengan U kali V, di mana U adalah 1, 2, dan min 2, dan V 3, 0, dan 1. Untuk penjelasan sendiri bisa dilihat di kolom bawah. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada sifat-sifat aritmatika vektor. Jika U, V, dan W adalah vektor-vektor di dalam ruang vektor, ruang 2 atau ruang min 3, dan K dan L adalah saklar, maka hubungan yang berikut akan berlaku. Yang pertama ada U plus V sama dengan V plus U. Yang kedua ada U plus V plus W sama dengan U plus W dalam kurung V plus W. Yang ketiga ada U plus 0 sama dengan 0 plus U dan U. Yang keempat ada U plus dalam kurung min U adalah 0. Nah, nomor kelima ada K dalam kurung LU sama dengan KL dan U. Nah, nomor keenam sendiri K dalam kurung U plus V sama dengan KU plus KV. Jadi next. Ya, mungkin Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian. Dan di sini kami dari kelompok 7 akan mengakhiri presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.